Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Faisal, nomor induk mahasiswa 2003-116-13704, S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan makalah laporan hasil observasi saya di salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Laporan hasil observasi saya mencakup sistem pendidikan yang terselenggara di sana, pendidikan karakter, pendidikan multikultural, dan permasalahan yang muncul dari ketiganya. Di sini, tugas ini untuk memenuhi tugas individu dari pengantar ilmu kependidikan C2. Baik, kita mulai. Metodologi observasi. Metode yang saya gunakan untuk observasi kali ini adalah metode wawancara. Wawancara dilakukan pada salah seorang tenaga pendidik dari SMA yang saya observasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai topik bahasan mengenai terlaksananya sistem pendidikan, pendidikan karakter, pendidikan multikultural, serta permasalahan yang timbul dalam prakteknya. Yang akan saya jabarkan hasil dari observasi tersebut satu-satu di video. Yang pertama, mengenai sistem pendidikan. Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran di SMA tersebut adalah kurikulum K13 revisi yang menuntut keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dengan guru sebagai fasilitator. Bagaimana metode pembelajaran yang digunakan di SMA tersebut? Metode pembelajaran yang digunakan dilakukan mulai dua cara, tatap muka dan online. Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan guru memberi materi di depan kelas dengan memberi umpan-umpan agar siswa menunjukkan keaktifannya di dalam KBM. Kemudian, untuk pembelajaran online dilakukan melalui aplikasi atau software Google Classroom dan WhatsApp dengan guru membagikan video dan bahan ajar PPT guna dipelajari oleh peserta didik secara mandiri serta memberikan tugas melakukan diskusi melalui WhatsApp. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pendidikan karakter di SMA tersebut. Pendidikan karakter di SMA tersebut dilakukan melalui berbagai pembiasaan, seperti pertama, dalam aspek religi. Dilakukan pembiasaan seperti berdoa sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, sholat duhur berjamaah, perayaan kegiatan hari besar umat beragama, dan lain-lain. Yang kedua, dalam aspek sosial. Dilakukan kegiatan kayak kerja kelompok di setiap KBM, kerja bakti membersihkan sekolah bersama, dan lain-lain. Kemudian dalam aspek kedisiplinan, peserta didik dibiasakan mengenakan atribut sekolah yang lengkap sesuai tata tertib, datang sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas waktu. Kemudian dalam aspek kejujuran dan tanggung jawab, dalam pembiasaan seperti diadakannya ujian harian maupun semester. Tugas memberi peserta didik untuk jujur dan tanggung jawab atas diri masing-masing. Kemudian untuk hasil dari pendidikan karakter di SMA tersebut harus mengatakan bahwa pendidikan karakter belum mencapai hasil yang maksimal. Dalam artian, mayoritas peserta didik di SMA tersebut menunjukkan perilaku yang baik dalam keseharian, namun masih dapat ditemukan beberapa peserta didik yang bertindak kasar, tidak sopan, menggunakan kata yang dianggap umpatan, serta kurang disiplin dalam kegiatan belajar mengajar, seperti membolos, tidur di kelas, dan lain-lain. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan multikultural di SMA tersebut. Pendidikan multikultural di SMA tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas cara berkelompok di setiap KBM, kegiatan berdiskusi di dalam kelas, adanya ekstrakurikuler kerohanian untuk Kristen dan umat Islam. Yang keempat, permasalahan yang timbul dalam prakteknya. Permasalahan yang muncul dalam kegiatan pendidikan di SMA tersebut antara lain adanya peserta didik yang membolos dari kegiatan belajar mengajar untuk pergi ke kedai kopi di seberang sekolah, adanya peserta didik yang tidak masuk sekolah dengan alasan tidak jelas, adanya beberapa peserta didik yang tidur dalam kelas ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sedangkan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pendidikan di sana selama masa pandemi adalah
Kurangnya pembiasaan dari peserta didik maupun pengajar dalam penggunaan teknologi sehingga kegiatan belajar mengajar tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Terbatasnya kuota internet yang dimiliki oleh peserta didik, beberapa peserta didik lebih memilih membantu orang tua mereka untuk mencari pundi-pundi rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah sulitnya kegiatan perekonomian di masa pandemi. Yang terakhir, hasil dari observasi. Kesimpulannya, berdasarkan observasi yang telah dilakukan terkait sistem pendidikan, pendidikan karakter, pendidikan multikultural, serta permasalahan yang timbul dalam praktek kebiasaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di SMA tersebut berjalan dan cukup baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji dan diperbaiki. Lebih lagi dalam perihal pendidikan karakter, aktivitas metode pembelajaran, masalah ekonomi yang mengganggu peserta didik dan sebagainya, di mana semua permasalahan tersebut terlebih lagi terkait dengan permasalahan pendidikan karakter dan ekonomi dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya antara pendidik dengan peserta didik, tetapi juga dengan pemangku kebijakan pemerintah, pihak keluarga, tiap peserta didik, bahkan lingkungan di sekitar kawasan ruang lingkup sekolah. Saran yang bisa diberikan setelah hasil kegiatan tersebut dapat diajukan beberapa saran, yaitu diantaranya pemerintah daerah diharapkan lebih bijaksana dan memberikan izin usaha, tidak seperti sama tersebut yang terdapat warung kopi di sekitar kawasan sekolah. Kedua, pihak guru BK melakukan pendekatan yang lebih pada peserta didik yang bermasalah, kerjasama antara wali murid dalam pengawasan pendidikan karakter peserta didik di lingkungan keluarga dan sekitar tempat tinggal. Keempat, pembinaan keagamaan perlu lebih ditingkatkan. Dengan demikian, presentasi saya akhiri. Maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.